Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dok. Masih semangat dok? Masih. Udah makan siang, mudah-mudahan gak ngantuk ya dok. Sebelumnya saya mohon izin dulu pada senior-senior semua dok. Ada Terita, ada Dr. Deswita, dan senior yang lain mohon izin untuk menyampaikan materi pertama dok. Oke, mungkin ini yang paling sering kali dari pemasangan kateter sentral yang kita kerjakan di rumah sakit ya dok. Kalau PSCC atau CVC mungkin agak sedikit advance, tapi ini yang paling sering sekali kita kerjakan terutama pada bayi-bayi di NICU. Ada slide show-nya? Nah sebelumnya mungkin udah pada tahu semua ya dok ya, cuma kita refresh aja. Anatominya kalau seandainya si tali pusat tadi kita belah, itu kita akan ketemu 3 vessel di situ. Yang agak gede dan melebar itu si vena, yang 2 deketan itu yang arterinya. Nah ini anatomi dari arterinya. Habis dari umbilical vein, dia akan masuk ke dalam tubuh hingga ke internal iliac artery. Yang akhirnya akan masuk ke common iliac artery hingga ke aorta. Jadi inilah jalurnya. Jadi dengan tahu jalur ini, kita bakal kepikiran nanti gimana bentukan jalurnya saat kita evaluasi dari ronsen ataupun USG. Sedangkan vena, setelah dari umbilical, masuk ke ductus venosus hingga ke inferior vena cava. Nah ini kalau vena pendek aja, tapi kalau seandainya si umbilical artery, dia agak turun dulu sedikit baru naik ke atas. Nah indikasinya apa dok kita mau memakai UVC atau UAC? Sebagaimana kata dokter Lia, ini akses sentral. Jadi nggak semua bayi apa-apa pasang umbilical, masuk bayi pasang umbilical, enggak. Nah ini adalah indikasinya. Kalau untuk vena, itu kalau memang kita mau melakukan resusitasi aktif, ya, atau bayi dengan kritikal kondisinya yang sangat berat, seperti prematuritas, butuh ditindak dengan bedah, atau kondisi bayinya HIE. Kemudian kalau seandainya bayi tersebut memang butuh banyak sekali obat-obatan yang akan diberikan, atau butuh banyak sekali cairan dan darah yang akan kita berikan. Kemudian kalau kita mau melakukan exchange transfusi, lalu pasien butuh waktu lama dilakukan total parenteral nutrisi, kemudian kita udah coba nih pasang vena tapi nggak dapet juga. Nah mungkin ini bisa dipertimbangkan pemasangan umbilical vena. Atau ada central venous pressure monitoring yang continuous. Sedangkan kalau arteri, itu yang pertama, kalau kita mau kontrol PO2-nya secara terus-terusan. Atau mau kontrol monitoring dari arteri terus-terusan. Atau mau transfusi tukar juga, karena kan transfusinya butuh 2 line, arteri dan vena. Atau memang bayinya seperti misalnya di bawah 1000, butuh sekali dalam 3 hari pertama kita buat cek darah sering atau AGD sering. Ya, maka disarankan pemasangan arteri umbilical. Nah ini adalah kontraindikasi. Kalau ketemu ini, jangan kita pasang umbilical. Satu apa? Kalau ada infeksi ya di tali pusat, ada omfalitis bayinya, ada peritonitis atau neck, jangan pasang umbilical. Kemudian ketemu kelainan kongenital di GI tract, omfalokel dan gastroskisis, ini juga nggak boleh. Kemudian kita ketemu nih, ada bukti di lower limb-nya ada masalah, misalnya ada kebiruan di lower limb-nya ya. Berarti vaskularnya nggak oke, jangan pasang juga. Kemudian ada akut abdominal patologi yang lain. Nah ini alat-alatnya apa aja? Sebenarnya alatnya udah biasa dokter pakai, tapi balik lagi yang perlu kita pertimbangkan adalah biasanya kadang-kadang nyiapin duknya kecil aja nih, cuma buat lubang. Ya, seharusnya itu dipersiapkan untuk benar-benar universal precaution-nya. Ya, yang persiapan yang pertama adalah kateter umbilical, plastik steril, terutama apalagi kalau kita mau pasang pada bayi-bayi kecil. Kemudian kain steril, duk lubang, baju, topi satu set semua. Kemudian ada troli dengan kain penutupnya juga. Kemudian ada disinfektan. Disinfektan sebagaimana dokter Lia tadi bilang, sekarang kita menyarankan penggunaan Chlorhexidine.
Dan juga chlorhexidin tuh konsentrasi juga berbeda-beda. Makin kecil bayinya, makin kecil konsentrasi yang akan kita berikan karena risiko iritasi juga akan makin meningkat. Jadi misalnya kalau bayi di bawah 1000 atau bayi di bawah 24 minggu mungkin chlorhexidinnya cuma 0,25%. Kalau bayi gede mungkin kita bisa pakai yang 0,5. Kemudian ada instrumennya, SPUT, kemudian HCl untuk cairan dan seal atau prolin untuk fiksasi terakhir. Nah, masuk ke prosedur dok. Dalam melakukan prosedur, biasanya kita ada supaya aman, kita pakai daftar tilik. Ya, pada pemasangan AC sentral biasanya itu minimal 3 orang yang melakukan. 1 asisten, 1 operator, 1 lagi adalah sebagai asisten yang merangkap ngisi tilik. Ya. Dan kalau seandainya dalam kita melakukan tilik ada yang miss, itu harus segera dihentikan. Nah ini adalah tilikannya. Yang pertama adalah tilikan sebelum prosedur. Ya. Di sini juga sudah ada langkah-langkahnya, mulai dari operator atau kooperator melakukan edukasi ke orang tua, kenapa nih bayinya kita pasang umbilikal, ya. Kemudian kita memasang areanya sterilnya di mana, habis itu formula X-ray-nya juga sudah disiapkan. Jadi dengan adanya daftar tilik ini, kita nggak bakal miss tindakan kita selanjutnya. Ya, hingga nanti saat kooperator mau make nih gaun sterilnya. Selanjutnya ini prosedur. Saat prosedur juga bakal ada daftar tiliknya. Ya, yang pertama misalnya pembersihan dengan chlorhexidin. Kemudian cara memakai sarung tangannya. Kemudian lokasi pemasangannya. Sampai dengan jarak-jaraknya juga diisikan di sini, dok. Dan ini setelah tindakan. Ya, terakhir di bawah adalah ditulis komentar. Contohnya apa? Misalnya dalam melaksanakan ada perdarahan. Misalnya berapa cc darah yang keluar. Atau saat dipasang mungkin ada sedikit agak sulit atau keras sehingga dokter agak sedikit ngedorong, itu juga bisa dituliskan. Komentar selama kita pelaksanaan. Nah ini untuk catheter size-nya. Kalau untuk umbilical vena, ya itu yang vena yang di atas, maaf. Kalau seandainya di bawah 1.500 gram, kita pakai ukuran 3,5 frank. Kalau bayi di atas 1.500 gram, kita pakai yang 5 frank biasanya. Kalau seandainya itu arteri, kecil dari 1.000 gram itu 2,5 frank. Kalau seandainya besar dari 1.000 itu sudah bisa kita pakai yang 3,5 frank. Tapi kalau seandainya pada bayi besar dan dokter butuh untuk melakukan transfusi tukar, mungkin kita bisa pertimbangkan penggunaan nomor 8 frank. Nah, selanjutnya berapa dalam sih kita akan pasang nih umbilikalnya? Sebenarnya cukup banyak dok, rumus-rumus yang udah ada. Ya, mulai dari Dunn mengeluarkan, ada si Suka mengeluarkan juga, kemudian ada Gupta, dan ini bisa saja dipakai. Tapi yang paling familiar adalah yang ada Dunn, Sukta, dan Gupta. Begitu juga di pemasangan vena. Ya. Tapi di sini mungkin agak bingung, ada katanya menghitung jarak dari shoulder ke umbilical. Kemudian ada umbilical to nipple, habis itu umbilical to symphysis. Jadi kita lihat di gambarnya. Jadi yang berdasarkan si Dunn tadi, dia pengennya tuh jarak antara shoulder ke umbilical adalah jarak ini dok. Shoulder ke bawah. Bukan jarak dari shoulder ke sini dihitungnya. Nah, jadi dihitung di sini berapa, lalu dimasukkanlah ke grafik ini. Ya, ketemu berapa panjangnya, sesuaikan dengan kira-kira berapa nih panjang length arteri atau umbilical vena yang akan kita pakai. Setelah ini jangan lupa dokter pertimbangkan panjang stepnya, tambah kira-kira 1 cm atau 1,5 cm dari stem yang akan keluar dari si umbilical tadi. Oke, nah nggak mau pusing, nggak mau hitung, sekarang juga udah ada aplikasi. Ya, ini cukup membantu dok, namanya Neomed. Ini enggak promosi aplikasi ya dok, tapi ini cukup bisa aplikatif, bisa dokter gunakan sehari-hari. Selain bisa ngitung sentral line, dia juga bisa ngitung cairan, obat-obatan dan lain-lain.
Jadi bisa dicoba dok. Nah contohnya ini bayi dengan 3.000 gram, dia udah keluar kira-kira berapa nih panjangnya. Kalau vena dia keluar 10 cm, kalau arteri 18 cm ditambah ujung stem. Nah, sampai sini kita lanjut ke prosedur. Ya. Masuk ke prosedur sebagaimana sudah disampaikan Dr. Lia, kita sangat-sangat memikirkan masalah infeksi kontrol pada pemasangan line sentral. Karena ini adalah tindakan surgery, jadi cuci tangannya juga bukan hand hygiene biasa dok. Start dari cuci tangan kita surgical hand hygiene, jadi yang cuci tangannya sampai ke siku. Bukan cuci tangan 6 langkah. Ya dok, start dari hand hygiene, kemudian maximal barrier precaution. Jadi ini include hand hygiene-nya, cap-nya, mask-nya, sterile gown, gloves, habis itu penutupnya sampai ke bawah sterilnya. Jadi nggak cuma nutup buat di umbilical aja dok, dan ini benar-benar kita kerjakan. Ya, jadi yang awalnya bayi kebuka itu harus ketutup seperti ini sampai tetap kita jaga suhu bayi supaya tidak hipotermi. Mau pakai infant warmer atau dokter pakai plastik tadi. Dan juga operator ataupun kooperator itu pakai gown steril ya, dua-duanya dengan memasang handscoon. Handscoon biasanya operator pasang 2, satu dia pasang dulu bersih-bersih, setelah bersih-bersih yang satu dilepas. Terkadang kooperator bisa pasang 2 atau cukup 1 kalau seandainya sudah dibersihkan oleh operatornya. Nah ini lanjut ke prosedurnya. Ini untuk pemasangan umbilical vena. Ya. Umbilical vena biasanya agak sedikit lebih lebih gampang biasanya dokter kerjain ya dok, karena lubangnya lebih jelas, lebih gede kebukanya. Ya. Cuma terkadang sebelum dokter mulai, ya, jadi sebelum di awal di bawah kita ikat dulu supaya selain ada vena di sana ada arteri, diikat di beberapa tempat bisa pakai pinset untuk membantu atau terkadang kita bantu pakai kasa, ya kasa yang diikat juga bisa. Kemudian disayat dok di atasnya. Begitu sudah terbuka, oh udah. Nah begitu udah kebuka dok, baru dimasukin si umbilical catheter sesuai dengan berapa jaraknya tadi. Ya, berapa jaraknya tadi, mau kalau seandainya jaraknya tadi 10 ditambahkan 1 sampai 1,5 jadi 11,5 ya. Setelah masuk kita tarik ya, ditarik dengan speed, keluar nggak darahnya dok. Kalau biasanya masuk biasanya akan keluar darah lancar. Setelah itu baru dilakukan fiksasi. Nah, beda dikit dengan arteri, karena arteri biasanya sudah kontraksi, jadi itu agak sulit untuk masukin kateter pertama kali. Ini sebenarnya ada beberapa teknik, ada yang ditahan dulu. Nah inilah salah satu gunanya si asisten. Ya, asisten buat ngebuka, sehingga operator punya lapangan pandang yang luas dan juga tempat yang cukup luas untuk melakukan tindakannya. Ya, jadi setelah dibuka sedikit oleh koop, nanti operator akan pakai pinset ke dalamnya. Ya, biasa ditahan dulu dok. Ditahan dan emang cukup makan waktu lama. Karena kan itu istirahat 5 menit bisa diem aja gitu dok. Memasang umbilical. Cuma untuk bukain si arteri tadi. Ya, jadi emang sabar kalau yang ini. Setelah beberapa saat udah mulai kebuka, nah caranya ada yang dengan dibuka, setelah dibuka baru dimasukin, atau dokter bisa masukin di sela-sela antara pinset tadi. Ya, jadi itu bisa di antara sela-sela pinset atau bisa langsung dimasukin kalau memang kelihatan gampang, lubangnya jelas. Ya dok. Oke. Nah ini bisa dibantu dengan forceps iris tadi. Mungkin ini untuk fiksasinya bisa di play. Nah setelah terpasang, tentu kita nggak mau copot nih dok. Nah ini adalah cara langsung di slideshow aja. Nah ini caranya buat kita fiksasi dok. Ya. Setelah terpasang,
biasanya lebih enak pakai silk nomor 3 biasanya. Dokter ikat dulu biasanya di satu tempat dekat umbilikalnya. Ini satu ikatan. Biasanya diikat 2 kali, Dok. Setelah itu dokter lingkar ke samping, ke umbilikalnya, diikat kembali. Jadi bahkan dokter mau pakai tangan boleh, mau pakai bantuan pinsetnya boleh, ya. Bisa dilakukan 2-3 kali. Secukupnya aja dong, nggak usah ditarik sekuat-kuatnya. Karena terkadang begitu dokter narik sekuat-kuatnya, kita sering beberapa kali ketemu si umbilikalnya jadinya putus, kepotong. Itu lebih repot lagi ngambilnya. Setelah ke umbilikal, kateternya, dokter fiksasi lagi satu ke stemnya. Jadi dia berhadapan sama si fiksasi pertama tadi. Lebih enaknya untuk fiksasi kedua. Setelah itu dokter sambungkan dengan ujung benang di starting awal pertama tadi. Oke. Nah setelah itu dites dok, lihat kira-kira kuat atau enggak. Ya, stop. Oke. Nah setelah kita lakukan jahitan, setelahnya apa? Kalau udah pasang, nextnya ada secure-nya. Nah untuk secure biasa kita tandain, biasa kalau kita istilahnya dikasih bendera ya dok ya. Dikasih bendera, baik itu di arterinya tadi atau di venanya. Ya, kalau banyak sekali metode yang bisa dipakai, yang paling gampang nih kayak gini dok. Nah dipasang plester dan untuk tambah secure lagi beberapa bisa dokter jahit lagi nih ujungnya. Jadi sisa benang tadi kan masih ada jarumnya, dokter jahitkan kembali ke ujung ini. Jadi makin kuat secure kita. Oke, atau bisa pakai ini, tapi kalau ini dokter biasa pakai tambahin lagi duoderm. Nah masalahnya kadang-kadang di rumah sakit kita belum tentu ada duoderm. Kalau seandainya langsung ditempel ke kulit bayi, nggak boleh dok, resikonya nanti jadi laserasi nanti. Ya, apa sih gunanya kita mensecure? Karena kan umbilikal itu lama-lama dia bakal mati ya dok ya, nanti lepas. Kalau kita tidak secure dengan baik, yang ada nanti umbilikal kita jadi goyang, lepas sendiri. Tiba-tiba perawat bilang, dok umbilikalnya kecopot. Karena mungkin fiksasi dan secure kita yang tidak pas. Nah kemudian penilaian posisi. Ya. Penilaian posisi biasa bisa kita gunakan radiologi, X-ray, atau sekarang nanti akan diajarkan juga sama dokter Lia dengan menggunakan USG. Ya, jadi nggak pakai sinar-sinar X lagi. Kalau untuk vena, itu batasnya adalah di tolaka 89 ya. Biasanya antara junction ductus venosus dan inferior vena cava. Ya, biasa tip level itu setinggi diafragma. Ya. Kalau seandainya dokter USG itu kelihatan nih ujungnya mau masuk ke right atrium. Ya. Kalau seandainya arteri, kalau arterinya sedikit unik ya dok, karena posisinya bisa banyak, ada yang high namanya, ada yang low ya. Idealnya, optimalnya berada di T6 sampai T9, agak sedikit tinggi. Ya. Masih bisa kita terima posisinya kalau di T10 sampai 11 atau sedikit lebih rendah di L3 sampai 4. Tapi kalau seandainya posisinya sampai di T12 atau L2 itu nggak bisa dipakai.
ya dok. Nah, catatannya kalau memang ketemu posisinya di acceptable ini, ya di antara T10-11, L3, L4, dokter harus sering-sering cek ekstremitas dari bayinya. Karena resiko terjadinya blocking itu lebih tinggi. Ya. Berapa lama sih kita mempertahankan? Kalau untuk berapa lama sebenarnya sebutuhnya. Ya, kalau butuhnya cuma 2 hari, jangan mentang-mentang oh boleh kok 7 hari, enggak. Kalau emang cuma 3 hari, copot. Ya. Tapi kalau dari AAP bisa UVC itu 7-10 hari, ya. Tapi dari beberapa NICU, sentral NICU mereka bisa menggunakan 7-14 hari. Sedangkan arteri AAP cuma boleh 7 hari. CDC itu 5 hari. Komplikasinya apa? Yang paling sering ada infeksi, ya, bisa cellulitis atau CLABSI, ya, central line associated infection. Kemudian neck, lalu habis itu gangguan vaskular, ya, kalau karena arteri bisa vasospasme atau hipertensi atau gangguan di ekstremitas. Kalau malposisi bisa secara general, bisa migrasi, bisa efusi. Kalau seandainya posisinya benar-benar malposisinya di jantung, bisa aja terjadi efusi perikard, ya, atau gangguan irama jantung, tiba-tiba pasien yang sebelumnya dokter pasang. Makanya kita harus monitoring karena terkadang begitu dokter pasang umbilikal, kenapa pasiennya jadi takikardia, kenapa tiba-tiba pasien yang sebelumnya baik-baik aja heart rate-nya tiba-tiba kok jadi aritmia, bradikardi. Nah, hati-hati, mungkin kesenggol not di sana. Kemudian bisa kalau seandainya masuk ke portal sistem, bisa hepatic necrosis atau portal hipertensi. Atau komplikasi akibat kerusakan dari alat. Misalnya alat yang dipasang ada kebocoran jadinya rembes, ya. Atau alat dipasang rapuh jadi gampang buat putus. Kondisi-kondisi lain bisa vas aneurysm dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin itu sedikit dok pengantar kita untuk pemasangan line umbilikal. Nanti kalau ada ditanyakan bisa waktu di station kali ya dok ya.